Bahwa Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Iya. Ada seorang babe yang menyelamatkan sungai melalui konservasi, tetapi ditanami kopi. Ya, ini kopi di bantaran Kali Pesanggerahan. Ini jenis Arabica. Ini umur 2 tahun. 2 tahun ada berbuah pertama ini. Yang dianggap bahwa kopi Arabica atau Robusta di dataran rendah itu nggak berbuah. Ternyata buahnya lebih awal, lebih banyak ini. Ini buktinya, ini jenis Arabica. Bayangin aja, buahnya ini baru umur 2 tahun pun kopinya. Paling kagak bahwa mitos di dataran rendah kopi nggak berbuah, ya itu bukan salah sih mungkin. Abad-abad ke-17, ke-10, bantaran sungai itu memang tanaman kopi. Kayak misalnya Pondok Kopi, Pondok Labu, Ciliwung, Sanggerahan, itu pohon kopi. Makanya inilah ada satu historis tentang Nusantara, peradaban sungai jalur rempah di Tatar Sunda. Itu menjadi bagian sejarah kopi di tanah Jakarta dan di daerah-daerah lain. Nah itulah, kalau bisa di bantaran sungai, 13 sungai itu konservasinya kopi atau tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi tapi konservasi. Itu, ini bagian. Ternyata ya di dataran rendah sungai-sungai ini bisa menjadi konservasi entrepreneur lah. Maksudnya konservasi entrepreneur itu kalau sungainya bening, bantaran kalinya hijau, gunungnya hijau, ombaknya bening, tapi orangnya susah, dajal. Tapi kalau bantarannya hijau, pun kopi begini, kemudian ombaknya bening, gunungnya hijau, kan punya kehidupan, itulah berkah. Makanya ini dalam istilah di Sangga Buana konservasi entrepreneur. Punya nilai konservasi, punya nilai ekonomi. Kenapa dipilih kopi? Satu, dia akarnya kuat untuk menahan tebing di longsoran-longsoran tebing-tebing gunung, ya tebing-tebing gunung, pegunungan-pegunungan, di bantaran-bantaran yang curam untuk menahan abrasi. Kopi itu akarnya kuat, kopi, bambu itu kuat. Tapi punya nilai ekonomi, tetapi secara estetika kan bagus juga lah. Kopi di pinggir jalan, kopi di daerah-daerah hutan-hutan kota itu bagus. Itu kira-kira gitu. Makanya di Sangga Buana kalau bisa di kawasan-kawasan lain juga sungai ya punya nilai ekonomi, punya nilai konservasi. Jangan hanya hijau doang. Tapi kayak bambu nih, kan bambu bagus. Bambu menahan abrasi juga, menahan gempa. Makanya ada pepatah di abad ke-8 zaman Tarumanegara, Pangeran Dipati Ukur, jangan nebangin bambu di pinggir sungai. Kayak begini kan bagus. Daripada sungai dipancang, jangan nebangin bambu di lereng gunung. Kalau bambu sudah tidak ada, longsor, gunung banyak bergolak. Kenyataannya sekarang ya begitulah kira-kira. Benar juga kata-kata orang tua dulu. Babe luar biasa. Jadi saya menemukan istilahnya mendapat spirit baru nih, yang namanya kopi konservasi. Di dunia ini nggak banyak kopi konservasi. Konservasi itu di gunung, di pantai banyak konservasi. Tapi di sungai yang dulu kotor dibersihkan oleh babe dikombinasi dengan bambu. Nah, ini kita cerita storytelling nih. Waktu kopi babe kami terima, kami proses, kami terkejut. 60,30 mdpl. 60,30 mdpl itu ada kopi yang cita rasanya dahsyat. Nah, setelah kami teliti, babe menggunakan organik, pure organik, tidak pakai pupuk apa-apa. Dan menariknya, pupuknya dari daun bambu.
Jadi kopi yang diciptakan ini taste-nya beda. Nah, terus kita bingung kan, kalau di pinggir kali kan sampah semuanya. Ternyata bambu itulah yang menetralisir semua efek-efek dari artinya toksinnya inilah, artinya sungai ini kan juga kotor bambu, sehingga kopi yang dihasilkan itu sudah terisolir dulu sama disaring dulu oleh bambu. Nah, dua ini yang luar biasa dan dua-dua ini adalah tanaman yang menahan abrasi. Kenapa dulu kopi di gunung? Karena itu nahan pohon teh supaya nggak gampang, karena akar dia kan ke dalam. Nah sekarang ternyata di sungai sama, tapi didampingi oleh bambu. Nah ini dan yang menariknya adalah tidak ada di dunia ini yang kopi konservasi menggabungkan antara kopi sama bambu. Maka kita sebut bambu. Bambu kopi. Makanya bahwa Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Iya. Ada seorang babe yang menyelamatkan sungai melalui konservasi, tetapi ditanami kopi.